Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus jamaah Ahad pagi di Al-Hijri 1 yang saya muliakan, yang saya cintai. Demikian pula jamaah yang hadir dalam kajian online ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian rutin mingguan tetap kita laksanakan, walaupun tidak berkumpul di Masjid Air Mancur Al-Hijri 1 karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kita manfaatkan teknologi yang kita miliki untuk melaksanakan pengajian, karena kita harus tambah yakin bahwa kesempatan sekarang ini harus lebih banyak kembali kepada ajaran Allah. Harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita lebih tenang menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, agar Allah tetap melindungi kita, menjaga kita. Dan tentu saja bagi saudara-saudara kita yang sakit sekarang ini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia, jamaah kita, keluarga kita, sahabat teman kita, maupun juga kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun mereka berada yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima iman, Islam dan amal solehnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian ini sebagaimana biasa dengan bersama-sama di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan para jamaah membuka Al-Qur'an. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat As-Saffat. Surat ke-37 setelah surat Yasin. Ayatnya adalah ayat 108 sampai dengan 113 insyaallah. 108 sampai dengan 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Shadaqallahul azim. Wa tarakna, dan kami tinggalkan, alaihi pada Nabi Ibrahim, fil akhirin, pada umat dan kaum yang datang belakangan. Salamun, keselamatan, ala Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Kadzalika, demikianlah, najzi, kami membalas, al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim, min ibadina, dari hamba-hamba kami, al-mu'minin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 108 sampai dengan 111. Ayat ini melanjutkan dari ayat-ayat sebelumnya tentang keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keluarga yang menjadi uswatun hasanah bagi generasi berikutnya, bagi orang-orang yang beriman, kaum muslimin generasi berikutnya. Wa tarakna ali fil akhirin. Artinya kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang memiliki kekuatan akidah, yang memiliki etos kerja yang tinggi, yang memiliki etos belajar yang tinggi, yang mencintai, menghormati kedua orang tuanya, rela berkorban untuk kepentingan agama, rela berkorban untuk kepentingan perjuangan, itulah dia contohlah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang dimaksud dengan wa tarakna ali fil akhirin. Contoh ideal dari seorang bapak, seorang ibu melahirkan yang baik, yang soleh, pejuang, mujahid, yang dipercaya menjadi kekasih Allah, menjadi Rasul, menjadi Nabi yang menyebarkan, mendakwakan Islam, kemudian juga memiliki generasi yang sangat kuat yang seperti bapaknya. Dalam berbagai macam ayat di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu termasuk seorang Nabi yang paling banyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Nabi Ibrahim itu seorang Nabi yang paling banyak berdoa dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan generasi yang sholat, generasi musallin, generasi yang taat, yang cerdas, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta dan sayang kepada sesama. Salah satu doanya sangat terkenal adalah yaitu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku muqimas shalah, orang yang selalu menegakkan salat dimanapun dan kapanpun, selalu memperhatikan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang sangat penting, yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan oleh kita, kalau orang sholatnya istiqomah, terus menerus, tidak pernah meninggalkan sholat di awal waktu, dan dengan penuh kekhusyuan, maka insya Allah akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzurriyyati, dan demikian pula keturunannya, keturunan aku, kata Nabi Ibrahim. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Jadi kita pun juga harus terus-menerus berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan agar kita mendapatkan atau memiliki, dianugerahi anak keturunan yang soleh dan solehah, anak keturunan yang menegakkan sholat, anak keturunan yang termasuk ke dalam dzurriyyah thayyibah, keturunan yang thayyib, yang baik, yang indah. Dan itulah juga salah satu doa dari ibadur rahman. Ibadur rahman itu artinya hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan kepada kami dari istri kami, dari suami kami, yaitu generasi yang termasuk ke dalam qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya generasi yang indah dipandang mata. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan sekarang di mana kita diperintahkan banyak di rumah, tinggal di rumah, ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan keluarga. Mungkin kita selama ini sibuk masing-masing hanya memperhatikan dirinya, kurang ada interaksi yang positif dengan anak keturunan kita. Bahkan juga mungkin kurang interaksi antara suami dengan istri.
Karena dengan kesibukannya masing-masing. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan ujian yang diberikannya, dengan musibah yang diberikannya. Wabah virus corona ini yang sangat dahsyat, yang sangat masif. Maka kemudian sebagai bukti dari kita mengambil hikmah dan pelajaran dari musibah yang diberikan oleh Allah, dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di rumah ini kita jadikan kesempatan yang sangat penting untuk menjadikan keluarga kita memilih ketahanan keluarga. Karena ketahanan keluarga itu sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan ini. Ya, ketahanan keluarga. Nah, kesempatan sekarang ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita diuji dengan musibah, tapi di sisi lain sebagai orang yang beriman, kita tetap berpikir positif. Berpikir yakin bahwa ada hikmah dan kebaikan ya yang diberikan oleh Allah dalam musibah ini. Tentu kita berharap, berdoa kepada Allah supaya musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah. Salah satunya adalah untuk menguatkan ketahanan keluarga sebagai keluarga yang beriman, keluarga yang soleh dan soleha, keluarga muslim dan muslimah. Kita yakin bahwa rahmat Allah itu lebih luas, kasih sayang Allah itu lebih luas daripada azabnya. Coba para jamaah buka surat Al-A'raf ya, ayat 156. Surat Al-A'raf ayat 156. Tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih banyak, lebih luas daripada azabnya, daripada siksanya. Waktu belana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Qala adabi, Allah berfirman, adabi azabku usibu bihi man asya, akan aku timpakan pada orang yang aku kehendaki, akan aku timpakan pada orang yang aku kehendaki. Qala adabi usibu bihi man asya, orang yang aku kehendaki. Tapi warahmati wasi'at kulla syai, rahmatku kata Allah, kasih sayangku, cintaku, pertolonganku, wasi'at kulla syai, lebih luas dari segala sesuatu. Jadi kasih sayang Allah itu lebih luas, lebih banyak ketimbang murkanya, azabnya. Bahkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, itu hanya sebagian kecil saja. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Zahara telah nampak al-fasadu, kerusakan, fil barri wal bahr, di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, dengan sebab kelakuan manusia, dengan sebab kelakuan manusia, kelakuan kita. Tapi kemudian liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, kemudian Allah akan menimpakan kepada manusia akibat buruk dari sebagian saja pekerjaan, kelakuan yang mereka telah kerjakan, yang mereka lakukan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rahmati wasi'at kulla syai. Nah, tetapi rahmat ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Dan mudah-mudahan kita semuanya, jamaah semuanya, kita dan keluarga, termasuk ke dalam kelompok orang yang akan mendapatkan rahmat. Nah, siapa yang akan mendapatkan rahmat Allah? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Ya, fasa'aktubuha, aku akan tuliskan, catatkan rahmat itu. Akan aku berikan lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang bertakwa. Lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan orang-orang yang suka menunaikan zakat.
orang-orang yang suka berinfak. Apalagi sekarang ya, dalam kondisi PSBB yang begitu diperbesar, diperluas. Orang semuanya diharapkan tidak keluar di rumah. Tentu masalah nih ya bagi orang-orang yang pekerjaan harian, yang mereka kalau tidak bekerja tidak mendapatkan penghasilan. Makanya mereka keluar setiap hari terpaksa. Nah sekarang diperintahkan tinggal di rumah. Kita alhamdulillah bersyukur, pemerintah juga berusaha untuk memperhatikan kelompok ini. Nah tentu bukan sekedar pemerintah, ya kita juga kaum muslimin, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, paling tidak pada lingkungan yang terdekat. Kita jangan sekedar memperhatikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Siapa tahu di antara tetangga kita ada yang tidak makan. Siapa tahu di antara tetangga kita ada yang kelaparan. Maka nggak usah ragu-ragu. Kita memberikan donasi, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Karena ternyata aktivitas kita di dalam berzakat, di dalam berinfak, itu ternyata akan mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu akan menjauhkan kita dari berbagai macam musibah. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, buat orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, yang menunaikan zakat, mengeluarkan infak, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabah corona pun, virus corona pun juga itu ayat, sebagian dari ayat Allah. Kemarin kita mendengar berita anak Krakatau itu meletus, erupsi katanya. Ya, itu juga tanda-tanda ayat-ayat Allah. Hujan juga ayat Allah. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Itu ada yang bersifat tertulis, ya, yang disebut dengan ayat-ayat tanziliyah, ayat Al-Quran, ya. Kemudian juga ayat-ayat yang bersifat kauniyah, yang terdapat di alam semesta. Baik yang dianggap baik oleh manusia maupun juga yang dianggap buruk. Itu ayat-ayat semua. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya dalam segala hal kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ajibtu lil muslim, saya bangga dengan muslim. Ya, kenapa? Karena muslim itu punya dua kekuatan pada dirinya. Ada dua pakaian yang melekat terus pada diri setiap muslim. Ajibtu lil muslim, aku bangga. Rasulullah berbangga dengan muslim. Siapa muslimnya itu? Apabila mendapatkan suatu kebaikan, ya, idza asabatu sarra syakara. Kalau menimpa kepada seorang muslim kebaikan-kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, kesehatan, dia manfaatkan untuk ibadah. Sekarang kita merasa bahwa ternyata kalau kita tidak memanfaatkan sebagai bukti syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada halangan sesuatu, ya, kemudian kita merasakan betapa indahnya kita kalau memanfaatkan itu. Misalnya sekarang masjid yang biasanya kita sholat berjamaah, ya, tapi kadang-kadang juga kita malas, ya, kita merasakan betapa nikmatnya berjamaah di masjid itu pada saat sekarang. Karena ada udzur syar'i, ya, ada himbauan dari pemerintah berdasarkan data-data yang ada, dan kita memang seyogianya untuk kita memperhatikan ini semuanya. Tapi kita merasa demikian pula silaturahmi, bersalaman, ya, kita merasakan sebagai sebuah kenikmatan. Tapi kita jarang bersilaturahmi dengan saudara kita, dengan teman kita. Ya, kita merasakan sekarang betapa nikmatnya silaturahmi, bertemu secara fisik, ya, bertemu secara fisik, ya. Nah, pada saat sekarang diharapkan tidak bersentuhan, ya, ternyata juga adalah merupakan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula yang menarik adalah kita kaum wanita terutama, ya, ini sebenarnya adalah mendapatkan kesempatan secara nyata dari Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa menutup aurat itu sesuatu yang indah.
ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat baik, ya, yang disebut dengan niqab, ya, yang disebut dengan apa, jilbab, itu perintah agama sekaligus juga menjaga, ya, menjaga kaum muslimah dari berbagai macam hal yang buruk, dari berbagai macam hal yang negatif, dijaga dengan pakaian yang rapih, dengan pakaian yang menutup aurat. Nah sekarang kita lihat kan, kepala ditutup, jadi pak muka juga ditutup dengan masker dan lain sebagainya, ya, itu menggambarkan keindahan ajaran Islam dan bukti kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan itu sekarang. Inilah berpikir positif kita. Inilah yang disebutkan warahmati wasat kulli syai. Rahmatku lebih banyak, ya, daripada azabku. Nah, jadi walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang pada ayat-ayat kami beriman semuanya. Ya. Jadi bersyukur. Yang kedua adalah wa idza asabatu, ya, dharra'u sabaro. Kalau menimpa kepada orang mukmin itu, kalau menimpa kepada orang-orang mukmin itu hal-hal yang dianggap madarat, yang tidak ada manfaatnya, maka dia bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar, sabar. Kita sikapi dengan sabar. Ya. Tidak perlu banyak melakukan penyesalan pada diri kita. Ya. Jadi sabar itu penting sekali. Sabar itu adalah energi positif. Di dalam hadis dikatakan as-sabru diaun. Sabar itu diaun. Diaun itu artinya adalah energi positif yang tidak akan pernah redup, ya. Ya, kesabaran orang yang beriman itu adalah dia itu sekali lagi energi positif. Energi yang luar biasa kesabaran itu. Dan salah satu bentuk kesabaran adalah dengan puasa. Puasa itu as-saumu as-sabru. Puasa itu adalah sabar. Makanya puasa dianjurkan, puasa sunnah itu dalam kerangka membangun energi positif pada diri kita. Di samping bersyukur kepada Allah. Nah, Ramadan sebentar lagi. Ya, tetap kita harus punya cita-cita, keinginan, azam yang kuat. Saya akan mempersembahkan Ramadan yang terbaik. Ya, saya akan melakukan amal ibadah yang terbaik. Walaupun ada beberapa halangan-halangan, ya, karena sesuai dengan kemaslahatan bersama, kita tidak sempat misalnya bertarawih dengan jumlah yang banyak di masjid-masjid. Tapi kita tidak boleh berhenti, ya, karena kita yakin saja bahwa bumi Allah itu semuanya adalah masjid, asal niatnya baik, asal niatnya baik, ya. Jangan kemudian karena kita sekarang misalnya tidak bisa ke masjid langsung, kemudian di rumah tidak melaksanakan. Bukan begitu. Justru kita jadikan medium, ya, sholat dengan keluarga, berjamaah dengan keluarga, medium kita untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala vertikal. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik. Ya, di tengah-tengah ada musibah dan kita berharap yang terbaik buat kita kaum muslimin. Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya. Kita biasanya kan 2 minggu, sekarang tanggal 17, ya. 17 Sya'ban, ya, sudah ramai. Ya. Nah, sekarang mungkin lebih ramai dengan doa sekarang. Hanya tidak kelihatan. Kalau dulu kan yang ramai jam sekitar tanggal segini kan sudah ramai di mall, di pasar-pasar, mempersiapkan Ramadan. Dan kebetulan sering yang dipersiapkan itu hanya bersifat fisik, makanan, pakaian. Nah, sekarang itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikendalikan. Jangan itu lagi sekarang yang difikirkan. Persiapkan hati dengan baik. Ya, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tadarus bukan sekedar nanti, ya. Bukan sekedar nanti bulan Ramadan. Sekarang pun juga silahkan baca Al-Quran. Bayangkan oleh kita, kalau biasanya kita baca Al-Quran sekali sehari, coba sekarang kan banyak waktu. Ya, di samping juga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pekerjaan rutin tetap bekerja, tapi juga di situ kita mendidik anak kita membaca Quran, mendidik berdoa, memperhatikan bagaimana sholat mereka yang baik, yang benar. Ini yang disebut dengan warahmati wasi'at kulla syai. Ini yang disebut dengan idza asabathu, kalau menimpa kepadanya, ya, sesuatu musibah dharra sabara, dia sabar. Dia ulet, dia tahan uji, dia tabah, tetap dia beraktivitas sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya,
dalam keluarga, pembangunan diri keluarga, membangun ketahanan keluarga. Kenapa? Karena masyarakat dan bangsa ini akan baik sangat ditentukan oleh keluarga. Ya, sangat ditentukan oleh keluarga. Dari keluarga-keluarga yang baik nanti akan hasil pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang berorientasi pada keadilan, yang berorientasi pada kejujuran. Ini yang disebutkan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa, yang beriman, beramal soleh. Bukan pengkhianat, bukan tukang dusta. Bukan yang zalim. Ya, tapi pemimpin yang baik lahir dari keluarga yang baik. Ya, karena itu maka dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian naro dari siksa api neraka. Bahkan juga ada doa yang sering dibaca. Silakan baca doa kunut subuh. Allahumma walli umurana khiyarona wala tuwalli umurana syirarona. Allahumma walli umurana khiyarona wala tuwalli umurana syirarona. Allahumma walli umurana khiyarona wala tuwalli umurana syirarona. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang urus urusan kami orang yang terbaik dari kami. Khiyarona, pilihan-pilihan yang baik. Ya, Allahumma walli umurana khiyarona. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin orang-orang yang mengurus urusan kami khiyarona yang terbaik. Wala tuwalli, dan jangan engkau berikan kepada kami pemimpin yang ngurus urusan kami syirarona, orang-orang yang termasuk dalam kelompok syirar, orang-orang yang jahat, yang tidak punya kepedulian pada orang-orang miskin, pada kaum du'afa, pada orang-orang yang membutuhkan. Kita manfaatkan di Ramadan ini untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan agar Allah melepaskan kita, menjauhkan kita, mengangkat kita dari berbagai macam musibah dan fitnah dan memberikan pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, dari semua level. Ya, pemimpin yang baik, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan tuh, ayat tentang kepemimpinan ada dalam keluarga. Ini ada dalam ayat tentang keluarga. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat ibadur rahman, menceritakan doa ibadur rahman yang berkaitan dengan anak keturunan mendatang ternyata dimasukkan pemimpin. Ya. Sama dengan Nabi Ibrahim juga. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil dzalimin. Ingatkan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam kalimat, perintah-perintah, ya, kemudian disempurnakan ujian itu, disempurnakan kalimat-kalimat, dilaksanakan kalimat-kalimat itu, dan kemudian dijadikan beliau sebagai pemimpin. Ya, dan beliau berdoa, mudah-mudahan keturunanku juga nanti, ya, akan menjadi pemimpin-pemimpin. Meskipun dalam kenyataannya sebagian dari keturunan ada yang berlaku zalim. Nah, inilah beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ya, sekali lagi ini adalah pelajaran kita, ya, surat tafsir As-Saffat ayat 110 ya sampai dengan ayat 11 ya. Ya, 108 sampai dengan 111. Ya, tentang keluarga Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan segala permohonan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, istri kita, suami kita, anak keturunan kita, keluarga kita semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan jika mereka menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin umat, mudah-mudahan mereka akan menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, yang berpihak pada kaum yang lemah, yang berpihak pada kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat semua mara bahaya, semua wabah dan penyakit yang membahayakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tetap akan melaksanakan pengajian setiap minggu pagi biasa setengah 6 sampai jam 6 ya, secara online. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.